Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Faisal Tanjung dengan NIM 52131222021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul apakah ada hubungan interaksi sosial guru dengan perkembangan moral pada era normal siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Sibolga dengan Bapak dosen pengampu yang pertama Bapak Dr. Slamet Riyadi dan kedua Bapak Budi Harto SPD MT. Oke, pada bab 1 nanti ada beberapa jenis yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, latar belakang. Manusia sebagai makhluk hidup sosial tidak dapat lepas dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan peristiwa yang terjadi antara dua atau orang lebih yang menghasilkan hubungan timbal balik dan komunikasi yang baik. Yang selanjutnya, interaksi sosial diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk melakukan aktivitas sosial baik antar individu maupun antar kelompok. Interaksi sosial bersifat dinamis dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, identifikasi masalah. Interaksi sosial yang kurang dikarenakan siswa lebih memilih menghindari guru daripada menyapa guru. Yang kedua, perkembangan moral yang rendah yang terjadi karena siswa dan guru kurang berinteraksi antar sesama guru dan murid. Yang ketiga, siswa tidak memahami pentingnya perkembangan moral. Dan yang terakhir, siswa tidak mengerti arti dari interaksi sosial. Selanjutnya, batasan masalah. Hubungan antara interaksi sosial guru dengan perkembangan moral pada era neonormal siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Sibolga. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih terfokus dan spesifik terhadap dampak interaksi sosial guru terhadap perkembangan moral siswa pada konteks pendidikan di era neonormal. Dengan membatasi masalah pada lingkup tersebut, penelitian saya ini dapat lebih terarah dan memberikan kontribusi yang relevan terhadap pemahaman tentang pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan moral siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Perumusan masalah dalam proposal tersebut adalah apakah ada hubungan interaksi sosial guru dengan perkembangan moral pada era neonormal siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Sibolga. Pertanyaan ini mengarah pada penelitian tentang dampak interaksi sosial antara guru dan siswa terhadap perkembangan moral siswa di tengah situasi neonormal dengan fokus pada siswa kelas 8 di sebuah sekolah menengah di Sibolga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara interaksi sosial guru dan perkembangan moral siswa dalam konteks pendidikan yang terpengaruh oleh perubahan kebiasaan akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, bab 2 atau kajian teori. Perkembangan moral dan interaksi sosial. Perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan proses evolusi pemahaman individu tentang nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku mereka dalam berinteraksi sosial. Teori perkembangan moral Colbert mengidentifikasi 6 tahap perkembangan moral yang terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, pra-konvensional, yang kedua, konvensional, dan ketiga, pasca-konvensional. Setiap tahap mencerminkan pemahaman individu tentang moralitas dan berdasarkan motivasi dan prinsip yang berbeda-beda. Yang kedua, gambar ilustratif. Seharusnya di sini ada seperti diagram piramid, tetapi di sini terhalang karena perangkat yang tidak mendukung. Saya minta maaf sebelumnya. Diagram yang menunjukkan tahap-tahap perkembangan moral menurut teori Colbert. Tingkat yang pertama yaitu orientasi penghindaran hukuman. Tingkat kedua,
orientasi prinsip kewajiban. Tingkat ketiga, orientasi anak baik dan persetujuan. Tingkat keempat, orientasi hukum dan ketertiban sosial. Tingkat kelima, kontrak sosial dan hak asasi manusia. Selanjutnya bab 3. Bab 3 ada jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen dan teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian korelasional. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan tahap tanpa memanipulasi variabel. Lokasi dan waktu penelitian tentu saja berada di salah satu sekolah di Sibolga, yaitu di SMP Negeri 3 Sibolga. Mohon maaf sebelumnya, ini ada saya salah tulis. Dan waktu penelitian direncanakan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan pada bulan September 2024 hingga Oktober 2024 yang akan datang nantinya. Populasi dan sampel. Populasi penelitian terdiri dari siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Sibolga. Sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas 12 yang terdaftar pada semester genap, semester ganjil 2023-2024 dengan total 38 siswa. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data melakukan angkat atau kuesioner dengan penataan tertutup. Nanti karena di sini saya ada membuat gambar, mungkin gambarnya tidak sangat jelas, mungkin bisa ditengok di makalah yang akan saya bagikan. Yang kedua, skala. Digunakan skala Likert untuk skala interaksi sosial dan skala perkembangan moral. Selanjutnya, operasional dan variabel penelitian. Terdapat dua variabel penelitian, yaitu interaksi sosial dan perkembangan moral. Interaksi sosial X. Variabel ini mengacu pada hubungan timbal balik antara guru BK dengan siswa kelas 12 pada era neonormal. Interaksi sosial mencakup aspek komunikasi, kebutuhan, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, motivasi, dan empati antara guru dan siswa. Selanjutnya, perkembangan moral. Variabel ini berkaitan dengan kemampuan siswa untuk memahami konsep baik dan buruk, kesadaran akan tindakan yang baik, kecenderungan untuk melakukan perbuatan baik, dan rasa cinta terhadap perilaku positif. Perkembangan moral juga mencakup aspek seperti kepatuhan, hukuman, perilaku baik, keadilan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral. Yang terakhir adalah teknik analisis data. 1. Uji normalitas dilakukan untuk menilai sebaran data apakah distribusi normal. Yang kedua, uji linearitas untuk melihat apakah data berkorelasi secara linear. Dan ketiga, analisis korelasi digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara interaksi sosial guru dengan perkembangan moral siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi seminar, pada mata kuliah seminar yang diampu oleh Bapak Slamet Riyadi dan Bapak Budi Harto. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mohon ampun. Saya akhirnya dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan kembali lagi.